Happy weekend semuanya. Mohon maaf sebelumnya ya, hari Jumat kita tidak upload karena memang ada sedikit kendala teknis yang membuat kita tidak mengupload ya. Jadi ya udah di weekend kali ini di hari ini kemungkinan antara Sabtu atau Minggu ya video ini di-upload tentang melihat lebih dekat ya, yaitu Vale Indonesia atau kode saham Inco yang mana mereka menandatangani kerjasama yang menargetkan lah 60.000 nikel, dan ini sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Jadi menarik melihat skema atau apa bisa katakan ya, maraknya ya kendaraan listrik atau energi terbarukan yang muncul di tahun 2023 2024 nantinya. Oke, jadi apa efeknya dan apakah Inco akan menarik? Nah, ini nanti akan saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu. Oke? Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham. Cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Jadi saya melihat di keterbukaan Inco di mana baru rilis tanggal 25 saat video ini tag. Saya tag di jam 8 malam. Ini antara Sabtu atau Minggu lah ya, ini diudarakan. Laporan informasi dan fakta materialnya menunjukkan bahwa press release PT Vale Indonesia, Huayu Cobalt Co dan PT Huali Indonesia Nikel Indonesia ditargetkan 60.000 ton nikel bahan baku baterai. Jadi Vale menandatangani perjanjian kerjasama definitif dengan Zhejiang Huayu Cobalt Co Ltd Huayu dan PT Huali Nikel Indonesia 2. Jadi untuk pembangunan fasilitas pengolahan nikel dengan teknologi high pressure acid leaching atau HPAL dengan target 60.000 ton nikel dan 5.000 ton kobalt per tahun dalam bentuk produk mix hydroxide precipitate MHP yang dapat diolah lebih lanjut menjadi baterai kendaraan listrik. Poinnya di sini. Oke. Proyek ini akan mengolah biji nikel berjenis limonit dari blok Sorowako, sementara pabrik HPL berada di Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Malili, Luwu Timur. Oke, perjanjian ini adalah capaian strategis untuk Vale sebagai bagian dari pelaksanaan program investasi kami senilai 8,6 juta US dollar di Indonesia, kata Des Naidu, Presiden Komisaris PT Vale Indonesia. Wow, luar biasa ya. Chairman Huayu Chen Huix, bacanya gimana nih, mengatakan kerjasama akan mengembangkan masa depan industri lithium baterai ya, jenis baterai yang setara adalah konsep mengembangkan komitmen pelaksanaan dipegang oleh Teguh oleh Huayu. Kerjasama ini adalah salah satu kombinasi sempurna. Oke, ini ya poinnya itu sih, ini menunjukkan bahwa mereka kerjasama, which is good untuk secara jangka panjang ya. Jadi bisa dikatakan Vale Indonesia ini sudah mendapatkan customernya lah, ibaratnya seperti itu. Tinggal nanti dieksekusinya kapan. Oke, kalau kita baca di laporan keuangan di laporan kedua dari Inco sendiri ya, kasnya mengalami kenaikan, which is good. Terus kita lihat liabilitasnya ya, jangka panjang tidak ada hutang berbunga, jangka pendek pun juga tidak ada. Jadi semuanya hutang totalnya 345 juta US dollar, sedangkan kasnya 719 juta US dollar. Jadi semua hutangnya bahkan sudah bisa tercover dengan kasnya doang gitu, which is good. Kalau kita lihat kasnya di note nomor 5 untuk perusahaan. Bentar, kebablasan nih. Di note nomor 5 untuk perseroan. Nah, ini kas di bank. Terus nah ini depositonya, total depositonya ada 501. Wah, ini yang luar biasa, 501. Jadi hal yang bagus, mayoritas berada di deposito dan kebanyakan dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Nah, dolar Amerika imbal hasilnya itu adalah 4,7%. Sedangkan kalau rupiah itu hanya 5%. Ini hal yang bagus sih untuk
perusahaan ya. Hal yang bagus banget menurut saya gitu. Ada ekspansi, kerjasama, terus juga salah satu bentuk strategi bisnis untuk jangka panjangnya ya bagus, dan juga nantinya yaitu tadi ya kesehatan perusahaan ini kesehatannya bagus banget gitu. Kalau kita lihat ya persediaan mereka itu 168 juta US dollar, kita cek di note nomor 9. Note nomor 9 untuk perusahaan dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk nikel dalam proses itu 30 juta US dollar, dan dalam barang jadi 30 juta, 5 US dollar. Jadi ada separuh yang sudah siap dieksekusi atau dijual. Oke, terus ekuitasnya ya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, ini totalnya adalah 2 miliar US dollar ya. Kalau kita hitung 2 miliar tuh berapa sih? Bentar. Nah, ini 2 miliar kali 15.000 itu adalah totalnya juta miliar triliun 30 T. Gede banget loh. Ini dalam ribuan loh. Saldo labanya ini kan dalam juta, berarti 2M ya. 2M. Jadi totalnya kita ulang lagi ya. 2M juta miliar dikali 15.000 totalnya adalah juta miliar triliun 30 T. Gede banget itu perusahaan ini, gede banget. Saldo labanya ada 30 T dengan asumsi tadi liabilitasnya udah ke cover doang dengan kasnya, jadi bisa dikatakan semuanya ini masih ada sisa 1M US dollar gitu. Wah, berarti udah 15 ya. Jadi 45 free cash flow mereka. Kasnya asetnya saya hitung semua ya 15 gitu. 45 triliun sedangkan market cap-nya 59 gitu. Jadi make sense. Oh, ya harusnya lebih tinggi lagi sih. Harusnya bisa enterprise value-nya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini belum berdasarkan labanya gitu kalau menurut saya ya. Oke, kita lihat labanya. Labanya di kuartal kedua omsetnya ini mengalami kenaikan gitu. Secara net profit perusahaan juga naik. Oke, perusahaan naik. Pendapatan juga naik, beban usaha oke, tidak ada yang signifikan, tapi yang perlu diapresiasi adalah pendapatan keuangan. Kita cek dulu pendapatannya deh. Pendapatan kita cek note nomor 33A sama dengan tadi, dimana nah ini pendapatan mereka ya, itu penjualan kepada FCL dan SMM. FCL ini paling gede yaitu 527 juta US dollar, sebelumnya hanya 461. Terus SMM juga naik juga. Oke, kalau 34 biaya keuangan, pendapatan keuangan mana nih? Pendapatan keuangan perusahaan itu tadi di note nomor, nah ini pendapatan keuangan note nomor 34. Oke, kita lihat di note nomor 34 ada nggak pendapatan keuangan dari perusahaan, biaya keuangan? Tidak ada sih, tidak ada pendapatan keuangan di sini, tidak dicantumkan ya. Dari mana gitu. Kalau kita lihat tadi sih harusnya dari deposito gede juga gitu untuk perusahaan, dan ini besarnya pendapatan keuangan mereka kan 16 juta US dollar ya. 16 juta US dollar nih nominal yang gede sih. Nominal yang gede. 16 juta kalau kita kalikan aja ya. Kali 15.000 ya 240M gitu. Gede banget. Bagus sih secara arus kas ya. Secara arus kas kita cek operasional oke, aktivitas operasi naik. Pembelian aset, nah mereka beli aset nih dengan total 116 juta US dollar. Kalau kita cek nggak ada nih. Terus investasi, ini tadi investasi untuk beli aset tetap udah. Terus pendanaan mereka keluar 60 juta US dollar, itu 59 sendiri untuk pembayaran dividen gitu. Make sense ya. Arus kas akhir nih pasti bertambah gede gitu. Jadi ini perusahaan yang sehat sih, secara laporan keuangan sehat. Nah, tinggal posisinya sekarang murah apa enggak gitu. Kalau Vale kondisi sekarang PI-nya itu di angka 17 gitu. PBV-nya ada di angka 1,6. Oke. Kita lihat fund chart-nya ya. Kita lihat fund chart-nya, kita lihat PI-nya, PI secara rata-rata, min PI dalam 10 tahun ya.
Bentar, mana nih? Mean PE standard deviasi. Standarnya mereka PE-nya ini di angka sini. Price ini saya di 28 ya 286,2, gede banget. Sedangkan PI sekarang itu mereka di 19. Gede banget ini PI 10 tahun terakhir ya. Ntar kita lihat yang PI deviasi 5 tahun deh. Standar deviasi 5 tahun aja. PI deviasi 5 tahun. Nah, ini 87. Oke, PI 5 tahun. Jadi ini bisa dikatakan harganya ya lagi turun-turunnya. Nah, ini mirip-mirip ya. 3 tahun dia di 26, sekarang harganya di sekarang 19 gitu. Kondisi sekarang memang kalau kita lihat harganya memang turun banget gitu. Titik tertingginya itu di 8.200 kalau untuk si Inco ya. Oke, kalau berdasarkan rasio doang ya, saya akan mengatakan PI-nya dan PBV-nya ini sudah mahal gitu. Kalau berdasarkan yang namanya indikator doang, kalau udah indikator doang ya. Tapi kalau lihat dari kasnya masih berapa, masih ini 10.000 miliar ya, atau 10T, terus market cap-nya juga 59, terus liabilitasnya kecil banget, saldo labanya tadi besar juga, terus ada perjanjian yang oke. Secara jangka panjang nih harusnya Inco punya posisi yang oke sih menurut saya sih. Itu ya. Nah, sedangkan ini secara short term Inco nggak oke-oke banget gitu. Dia teknikalnya jelek dan akan sangat menarik jika lo dia bisa turun di kotak warna ini. Nah, di kotak warna kuning ini akan sangat menarik di 5000 sih. Ini menarik sih, peluru pertama bisa diserang di sini aja. Mungkin itu aja view saya secara teknikal gitu. Jadi poin saya ya di sini secara teknikal saya akan mengatakan is not good untuk Inco. Tetapi untuk short long term ya, untuk perusahaan ini perusahaan yang secara kesehatan oke banget, saya mengatakan mereka juga cerdik menaruh kasnya mayoritas di deposito, hal yang bagus. Terus yang ketiga ya, secara jenjang bisnis 2-3 tahun ke depan ini akan menjadi titik hal yang oke. Jikalau memang dia sudah bisa sustain ya, memproduksi sesuai target tadi, itu akan menjadi hal pemicu labanya dari Inco akan terbang. Itu sih karena ini perjanjian yang strategis ya menurut saya ya, melihat makin maraknya ya kendaraan-kendaraan listrik yang ada khususnya di Indonesia. Nah, kita tidak tahu nih apakah nanti perjanjian kerjasama itu mereka menjual pabrik baterainya itu keluar, atau ada skema DMO lagi sama yang dilakukan oleh batu bara. Nah, itu akan menjadi menarik dalam bentuk baterai ya, bukan dalam bentuk nikel. Nah, itu akan menarik juga kita lihat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Perlu juga adanya suatu perjanjian atau peraturan itu biar kita nggak perjanjian dengan luar secara hanya sebatas nikel doang, nanti terus kita ujung-ujungnya ngirim lagi gitu, impor lagi dalam bentuk udah baterai ya, sama aja kita beli harga yang lebih mahal. Itu kan hal yang aneh gitu lah ya, aneh lah menurut saya gitu. Karena terlihat di kota saya, di daerah saya sendiri khususnya untuk kendaraan listrik ini masih sepeda listrik ya, ini sudah sangat marak gitu. Jadi bukan tidak mungkin ya 2024, 2025, 2026 akan menjadi makin tingginya ya demand dari kendaraan listrik itu sendiri. Oke. Poinnya itu bukan ke pembelian per unitnya ya, lebih ke part atau equipmentnya, menunjangnya. Itu sih karena yang ditunjukkan di sini adalah baterai. Ya memang beli unit itu pasti kan dengan baterainya, tetapi yang memberikan laba yang lebih signifikan kenaikannya kan pasti pembelian suku cadang. Itu aja sih. Jadi poinnya ya, semoga dengan kerjasama ini terus jikalau nanti memang oke, ya semoga ada perjanjian lah ya. Ada perusahaan yang harus menjual ke dalam negeri dalam bentuk baterai, bukan dalam bentuk
nikel aja gitu sih, biar kita tidak membeli dari luar atau impor dari luar baterai dengan harga yang lebih mahal. Oke, itu aja sih. Jadi ini secara bisnis harusnya menarik sih untuk Inco, tinggal kita lihat harga yang cocok. Oke, begini tuh view saya. Jikalau berbeda boleh tulis di kolom komentar, dan see you on the next video. Bye bye.